Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara membuat soal, ya, kuis menggunakan Edmodo. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat kelas baru sebagai kelas eksperimen, di mana nanti kita bisa mengeksperimenkan soal-soal yang sudah kita buat sebelum kita mengirimkan ke anak murid kita. Eksperimen. Astagfirullah tulisannya. Alright, so di sini ada describe your class. Kita bisa buat detailnya, misalnya jam berapa masuk kelasnya, ya. Kemudian silabusnya mungkin, atau apa saja yang kira-kira terkait dengan kelas ini, ya, bagi yang belum pernah membuat kelas. Untuk teman-teman yang mengajar di tingkat universitas atau perguruan tinggi, saya sarankan menggunakan higher education, ya. Adult education juga nggak jadi masalah sebenarnya. Subjeknya terserah, ya, yang mana aja boleh. Yang penting sesuai dengan yang diajarkan, ya. Untuk ganti warna ada di sini. Silakan diganti sesuka hati. Oke, kita kembali lagi kepada tujuan utama kita, yaitu cara membuat kuis, ya. Cara membuat kuis. Dan di sini memang kelasnya kelas eksperimen, tidak ada mahasiswa. Sebaiknya memang kita undang satu orang atau dua orang sebagai mahasiswa eksperimen, ya. Atau kita bisa menggunakan email yang lain, ya, sebagai mahasiswa, membuat akun Edmodo sebagai mahasiswa, dan kita masukkan di kelas eksperimen sehingga kita bisa mengeksperimenkan soal-soal yang sudah kita buat. Oke, saya skip. Kemudian di sini bagian ini, ya, bagian postingan ini kita bisa langsung membuat bagian postingan ini berfungsi untuk memberitahukan kepada anak murid kita tentang informasi-informasi terkait homework kah, file kah, atau buku kah, atau diskusi, ya. Untuk membuat kuis, klik tambah bagian sini, create quiz, ya. Jadi jangan create assignment, ya. Ini lain ceritanya. Create quiz. Loading, yes. Nah, di sini ada tab 1 sama tab 2, gitu, ya. Tab 1 itu quiz details, maksudnya kita harus bubuhkan title-nya terlebih dahulu. Ini quiz apa, kemudian instruction-nya apa, kemudian ada quiz questions, nanti kita bahas, ya. Katakanlah ini quiz tentang perfect tense misalnya, ya. Perfect tense. Kemudian instructionnya misalnya mengerjakan dari jam berapa ke jam berapa, ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ujian, gitu, ya. Jangan menyontek misalnya, ya. Silakan di tulis sendiri, ya, instructionnya supaya lebih detail dan mudah diikuti oleh peserta didik. Selanjutnya untuk quiz questionsnya, di sini soal nomor 1 kita bisa duplicate nantinya. Di sini ada beberapa tipe yang bisa kita gunakan, ya. Yang paling dominan saat kita membuat quiz biasanya multiple choice, ya, saat kita ujian. So misalnya question text, di sini kita buat questionsnya. For example, hari ini hari apa? Contoh, ya. Hari Senin, ya, hari ini, ya, hari Selasa. Oke, kemudian responnya kita bisa membuat jawaban-jawabannya, ya. Possible answers. Sorry, ketikan saya kurang bagus, ya. Dan kita tambah lagi add respond, ya. So, untuk jawaban yang benar, kira-kira yang mana? Menurut kita hari ini hari apa? Oh, hari ini hari Selasa, berarti klik ini. Oh, hari ini hari Rabu, berarti kita klik ini.
klik ini. Maksudnya kita klik ini adalah agar menjadi jawaban, sehingga anak murid waktu mengerjakan otomatis akan diperiksa oleh Edmodo, ya. Anak murid tidak akan melihat ini, jawaban ini. Oke, ini kunci jawabannya, kurang lebih seperti itu ya. Jika ingin ditambahkan attach file, bisa kita taruhkan gambar, hal-hal lainnya, audio ya, atau link ya dari YouTube mungkin atau apa gitu ya. Silakan. Ya, atau dari pustaka yang sudah ada, pustaka kita tentunya ya. So saya skip aja nih, untuk detailnya bisa dieksperimenkan selanjutnya ya. Kemudian add new questions atau duplicate questions, sama saja intinya ya. Add new questions, nomor 2. Kita barusan belajar tentang multiple choice, sekarang kita buat true and false misalnya ya. Sering ya kalau misalnya guru bahasa Inggris buatnya true and false, T sama F pilih aja ya. Apakah benar? Ya, for example, apakah benar mie goreng Aceh adalah makanan terenak di dunia? Yes. Ini contoh aja ya. Apalagi lagi belum puasa kayak ini ya. True and false. Kira-kira makanan Aceh itu mie goreng Aceh itu enak apa enggak ya? Boleh false, boleh true ya, up to you. So, dan poinnya grading ini ada poin. Misalnya satu soal kita mau buat 2 poinnya, silakan diubah. Misalnya satu soal 10 poinnya, silakan diubah. Ya, ini tergantung sama dosen. Di sini juga ya. 10. Nah, kira-kira kita mau selipkan antara soal nomor 1 sama 2 ini, seharusnya nomor 2 ini jadi nomor 3 ya. Kita bisa buat seperti ini. Klik di sini ada tombol tambah nanti munculnya. Dan nomor yang tadi kita buat, apakah benar mie goreng, akan menjadi nomor 3. Nomor 2 akan terselip dengan soal baru. Ya. Nah, itu ya. Kemudian true and false sudah selesai tadi. Sekarang kita mau buat short answer, ya. So short answer, what is your name for example? Nah, di sini dia tidak memiliki kunci jawaban. Kenapa? Karena mereka harus mengetik. Jadi otomatis kita harus mengecek untuk soal ini secara manual nantinya ya. Oke, nomor berapa lagi nih? Nomor 4. Nah, bentar. Di sini ada tanda panah ke atas. Ini untuk minimize, sehingga kita nggak pusing banyak sekali tab ya kan, banyak sekali informasi. Kalau mau itu klik aja lagi, jadi kita bisa lihat apa-apa isi dalamnya ya, lebih rapi ya. Kalau misalnya nomor 1 kita jadikan nomor 3, atau nomor 3 jadikan nomor 2, itu tinggal klik bagian ini, drag, tarik ke bawah, ini taruh di tengah. So tinggal drag aja ya. So akan berubah. Nah, next, true and false sudah, short answer sudah, multiple choice sudah. Sekarang kita eksperimen dengan soal jenis lain. Fill in the blanks, which is very good. Oke, katakanlah fill in the blanknya ada sebuah teks, dan teks itu nanti ada yang kosong-kosong. Mereka harus mengisi, harus mengetik ya secara manual. Saya ketikkan dulu ya. Oke, nah ini adalah teksnya, dan kita mau menghilangkan beberapa bagian yang akan nanti diisi oleh mahasiswa. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu kosakatanya yang di blankkan adalah kata kerja. Contoh di sini ada belajar ya.
Nah, belajar ini kita harus hapus dan kita gantikan menjadi underscore seperti ini. Tidak usah terlalu panjang, boleh. Nah, begitu ada underscore, otomatis di bawah sini sudah tampak jenis soalnya, ya. Sebelumnya tidak tampak. Coba kita perhatikan. Ya, tidak nampak kan? Tapi begitu kita buat, sudah muncul kotak yang bisa diisi oleh mahasiswa nantinya. Nah, kotak ini jawabannya apa gitu kan? Kita harus kasih tahu, ya. Maksudnya bukan kepada mahasiswa, kepada Edmodo, supaya nanti Edmodo bisa langsung otomatis mengecek pekerjaan siswa. Nah, kotak bagian sini sangat sensitif. Maksudnya gini, kalau kita buat huruf besar satu saja seperti ini, maka mahasiswa walaupun mengetiknya benar, tetap dianggap salah oleh Edmodo. Ya, contoh misalnya seperti ini. Belajar, gitu kan? Sedangkan anak murid mengetiknya seperti ini. Belajar. Di Edmodo-nya anak murid itu salah. Seharusnya tulisannya B. Jadi harus diperhatikan juga kenapa harus huruf kapital, huruf kecil, gitu ya. Ini tergantung sama dosen masing-masing ya. Nah, ini gradingnya katakanlah 10. Oke, kita udah belajar fill in the blank. Jika mau buat lagi yang bagian-bagian kosong, tinggal di klik. Tapi jangan lupa diisi bagian di sininya ya, karena nanti keenakan buat ngeblank tapi kunci jawabannya nggak dibuat gitu. Ya, so like that. Ini otomatis save ya, tidak perlu di save, otomatis tersave sendiri. Next, add new questions. Fill in the blank sudah. Sekarang matching. Untuk matching sendiri, buatlah questionnya dulu. Misal, bawa ini ke dalam bahasa Inggris. So, di sini sudah saya buatkan contoh saja ya. Ada rumah, itu bahasa Inggrisnya house. Ada laki-laki, bahasa Inggrisnya boy. Kemudian ada perempuan, bahasa Inggrisnya girl. Nah, bagian sini harus memiliki jawaban di bagian sini. Terus nanti pada Edmodo-nya mahasiswa atau siswa, itu tampilannya akan diacak. Bagian ini akan teracak dengan sendirinya. Ya. Jadi kita buatkan kunci jawabannya aja seperti ini. Edmodo yang akan mengacak kunci jawabannya. Ya. So jangan nanti salah pilih. Jangan nanti kita yang salah menulis kunci jawaban. Contoh misalnya rumah, kita tulisnya di sini boy, ya kan? Maunya nanti yang boy ini ditarik ke sini. No, jangan seperti itu. Langsung saja seperti kunci jawabannya, sehingga Edmodo mudah untuk memeriksa ya pekerjaan mahasiswa kita. Oke, ini bisa ditambah-tambah lagi sesuka hati, gitu ya. Oke, selanjutnya question yang matching sudah. Kita mau multiple answers. Ini bagian terbaru. Multiple answers, misalnya
Bagian ini bisa kita centang semua. Kita bisa menganggap mereka benar semua karena opini ya, seperti itu. Tapi ada juga yang kira-kira oh ini salah, berarti ya itu tergantung jenis soal ya. Tergantung jenis soal, ini saya buatnya seperti opini. Ada juga yang tidak opini. Alright, here you can set more than one required answer for the questions. Okay, selesai. Saya rasa itu saja untuk cara membuat kuis ya, soal-soal yang ada di Edmodo. Ini tipe-tipenya, maknanya apa? Ini bisa kita duplicate ya. Kemudian true and false juga kita bisa buat banyak ya. Kita tinggal add saja ya. Questionsnya supaya questionnya bisa kita add langsung. Oke, saat ini jika sudah selesai tinggal di klik assign. Error question 5, question 7. Ini maksudnya kalau misalnya ada error seperti ini, kita ada poin yang belum kita buat. Ini dia errornya. Seharusnya ini hapus saja. Gitu ya. Kemudian poin 7. Please enter the descriptions. Oh ya, questionnya belum ada. Bentar, ini kan udah kita buat. Udah ya tadi ya. Berarti ini kita delete questions. Bagian sini ya, delete questions. Delete. Right. So, sudah selesai. Ini aman. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal assign. Klik assign. Kemudian kelas eksperimen. Ya, saya memang sarankan teman-teman guru sekalian memiliki kelas eksperimen di Edmodo untuk membuat soal dan posting soal, sehingga kita sendiri bisa ngecek soalnya itu bagus atau tidak, atau ada error atau tidak. Nah, kemudian due date-nya silakan diberikan tenggang waktu ya. Kasih aja beberapa hari supaya mereka bisa mengerjakannya. Ini PM sama IM ditandain ya. Saya nggak usah ajarin lagi nih. Oke, kemudian time limit katakanlah 200 menit ya. Kemudian jika soalnya mau di random sama Edmodo, maka centang bagian ini. Tujuannya apa? Misalnya kita membuat kuis supaya mahasiswa tidak nyontek. Kita buat sekitar 50 questions, dan dari 50 questions itu akan di random oleh Edmodo pada setiap siswa. Contoh misalnya siswa A mendapat question 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3. Kemudian siswa B dapat 3, 2, 1. Siswa C dapat 2, 1, 3. Siswa D dapat 3, 2, 1 gitu ya. Jadi di random ya. Kemudian add to gradebook, ini untuk penilaian, jadi centang saja. Show results to students upon completion, ya tunjukkan saja. Nah, ini maksudnya begitu mereka menyelesaikan kuis mereka, hasil dari pekerjaan mereka akan muncul di Edmodo mereka. Namun bagi mereka yang menggunakan aplikasi di Android, rata-rata terjadi error, sering error. Maksudnya seperti ini, setelah mereka yakin mengisi, mereka kirim, tapi Edmodo mengira mereka belum mengirim. Itu mereka tidak perlu panik, hanya perlu komunikasi sama kita saja, dan kita cek di akun teachers kita hasil kerja mereka, apakah sudah mereka kerjakan benar atau belum gitu. Biasanya jika mereka sudah submit, otomatis penilaian sudah ada dan kita bisa lihat mereka benar sudah mengerjakan atau tidak gitu ya. Oke, saya rasa itu saja. Begitu itu langsung klik assign ya. Random ini boleh dicentang, boleh tidak. Nah, kalau menggunakan laptop atau HP kadang-kadang begitu kita klik assign lama sekali ya. Jadi ini kendala di Edmodo juga. Jadi kita harus tunggu beberapa detik ya, barulah muncul nanti notifikasi bahwa seperti ini, successfully assigned gitu ya. Ini maknanya sudah di
posting di kelas kita. Got it? So postingan ini mahasiswa hanya klik bagian perfect tense langsung masuk ke kuisnya. Contoh misalnya klik, seharusnya jadi akun siswa ya, ini akun teachers lain ceritanya gitu. Nanti untuk mengecek student sudah mengerjakan bagian sini ya. So saya rasa itu saja untuk hari ini, cara membuat quiz. Sekali lagi klik bagian ini, kemudian create quiz dan eksperimen sebanyak-banyaknya gitu ya. Semoga bermanfaat. I think that's all. See you on next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.